Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ahmad Nuhaisin Syarbaini Tanjung MA selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fikih Keuangan, dan yang kami sayangi serta banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 ini mempresentasikan hasil kerja kami mengenai mazhab dan talfik. Baiklah, langsung saja saya persilahkan kepada presentator pertama untuk menjelaskan materinya. A. Pengertian mazhab. Kata mazhab adalah isim matan atau kata yang menunjukkan tempat yang diambil dari fi'il madhi atau zahaba. Jadi mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mazhab dalam memecahkan masalah atau mengintisbatkan hukum Islam. B. Latar belakang timbulnya mazhab dan dampaknya kepada fikih. Talfik adalah salah satu dampak munculnya mazhab. Sebelum adanya mazhab, semua ulama bahkan semua umat Islam mempunyai kebebasan untuk mengikuti pendapat siapa yang dikehendakinya. Namun setelah pintu ijtihad dinyatakan ditutup dan semua ulama banyak memusatkan perhatiannya kepada pemikiran ulama-ulama tertentu, maka mereka sendiri bahkan semua umat Islam menjadi terpecah-pecah ke dalam beberapa mazhab. Munculnya mazhab itu menunjukkan betapa majunya perkembangan hukum Islam pada waktu itu. C. Perkembangan dan macam-macam mazhab. Mazhab yang dapat bertahan dan tetap berkembang sampai saat ini dan banyak diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia hanya 4 mazhab, yaitu A. Mazhab Hanafi dengan pencetusnya Imam Abu Hanifah, B. Mazhab Maliki dengan pencetusnya Imam Malik, C. Mazhab Syafi'i dengan pencetusnya Imam Al-Syafi'i, D. Mazhab Hanbali dengan pencetusnya Imam Ahmad bin Hambal. D. Pengertian talfik. Talfik secara etimologi yaitu derivasi dari kata lafaka yulafiku, yaitu menggabungkan dan mengumpulkan. Adapun secara terminologi yaitu sebuah tindakan atau melakukan sesuatu dalam satu permasalahan dengan sikap atau kaifiyah yang tidak sesuai dengan imam-imam mujtahid yang dahulu. Talfik yaitu taklid yang dibentuk dari 2 mazhab atau lebih menjadi satu bentuk ibadah atau muamalah. Maksudnya yaitu para mujtahid berbeda pendapat dalam sebuah ibadah atau muamalah dalam beberapa syarat dan rukun yang terdiri dari 2 atau lebih. Adapun contoh aplikasinya yaitu seperti seorang mukallaf berwudu dengan cara Imam Syafi'i, yakni dengan cukup mengusap sebagian kepala, kemudian ia menyentuh perempuan ajnabi atau bukan mahramnya, dengan beranggapan wudunya tidak batal karena mengikuti mazhabnya Imam Hanafi. Lantas ia melakukan sholat dengan keadaan wudu seperti itu, maka sholatnya ini tidaklah sah menurut 2 mazhab tersebut. E. Ruang lingkup talfik. Masalah talfik sama halnya dengan masalah taklid. Ruang lingkupnya adalah dalam masalah-masalah ijtihad yang bersifat zanni atau bukan merupakan perkara qat'i atau pasti. Adapun setiap perkara yang ma'lum fidin bidaharuha atau prinsipil dalam agama ini berupa perkara-perkara yang disandarkan pada hukum syari'i atau yang pasti yang telah disepakati oleh kaum muslimin dan pengingkarnya dihukumi kafir, maka tidak boleh ada taklid apalagi membuat talfik di dalamnya. Atas dasar itu, maka tidak boleh membuat talfik yang dapat mengarah kepada pembolehan atau penghalalan perkara yang diharamkan seperti khamar atau miras dan zina. Mengenai hukum-hukum furu'iyah yang menjadi ajang-ajang bahasan talfik di atas, ulama fiqh telah mengelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, hukum yang berdasar pada kemudahan dan kelapangan yang berbeda-beda sesuai perbedaan kondisi setiap manusia. Hukum-hukum seperti inilah yang termasuk kemurnian ibadah atau ibadah madhah, karena dalam masalah ibadah seperti ini tujuannya adalah kepatuhan dan kepasrahan diri seorang hamba kepada Allah.
Dalam masalah ini, lebih baik bagi seorang keluar dari khilaf dan tidak menjerumuskan dirinya dalam kesulitan dan bahaya jika memang ibadah tersebut adalah azimah. Yang kedua, hukum yang didasarkan pada sikap wala'i dan keijtihatan. Hukum-hukum seperti ini biasanya berkaitan dengan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala karena membuat madarat. Dalam hukum ini tidak dibenarkan mengambil kemudahan dan bertalfik kecuali dalam keadaan darurat. Yang C atau yang terakhir ialah hukum yang didasarkan pada kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia, misalnya pernikahan, had-had dan transaksi sosial ekonomi. Maka dalam hal ini pernikahan yang diambil yang paling banyak maslahatnya dan diukur dengan barometer syar'i. Sebagai kalimat terakhir, terdapat sebuah kaidah dalam bertalfik, yaitu jika tujuan talfik untuk menghancurkan pundi-pundi agama Islam, memutuskan syiasat dan hikmahnya, maka hal tersebut diharamkan. Adapun jika talfik ditujukan untuk memperkuat sendi-sendi syariat Islam dan menguat hikmah serta syiasatnya, maka hal itu diperintahkan. F. Syarat penerapan hukum talfik. Sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan talfik, perlu kiranya kita mengikuti persyaratan yang dikemukakan oleh Al-Alai, yaitu: pertama, pendapat yang dikemukakan oleh mazhab lain itu dinilainya lebih bersikap hati-hati dalam menjalankan agama. Kedua, dalil dari pendapat yang dikemukakan mazhab itu dinilainya kuat dan rajin. Ketiga, tidak menyelisih ijma, qawaid ataupun qiyas jali yang terbebas dari penghalang. G. Kolerasi talfik. Yang pertama, dengan ijtihad. Talfik masuk dalam ijtihad karena seseorang yang melakukan talfik telah memutuskan sebuah pendapat. Kedua, dengan taklid. Talfik disebutkan oleh para ulama beriringan dengan ijtihad. Hal tersebut dikarenakan talfik merupakan proses mengambil pendapat dari banyak mazhab yang berbeda. Ketiga, tabu rukhas, yaitu umum dan khusus. Talfik lebih umum daripada tabu rukhas. D. Mura'ah hilaf. Mura'ah hilaf lebih khusus daripada talfik, sedang talfik lebih umum daripada mura'ah hilaf. H. Hukum talfik mazhab fikih. Mengenai hukum talfik terdapat 3 pendapat. Pertama, pendapat yang melarang mengambil rukhas secara mutlak. Pendapat ini dilandasi dengan wajibnya mengambil satu mazhab tertentu. Bagi kalangan ulama yang mengharuskan berpedoman dengan satu mazhab tertentu, mereka cenderung mengharamkan talfik. Kedua, diperbolehkan secara mutlak, yaitu pendapat Ad-Dasuki dari ulama Malikiyah. Ketiga, diperbolehkan dengan beberapa syarat dan kaidah. Jika talfik dilakukan tanpa pertimbangan syarat dan kaidah, maka diharamkan. Baiklah, kesimpulan dari materi mazhab dan talfik kali ini ialah mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Talfik adalah beramal dalam suatu masalah dengan hukum yang terdiri dari kumpulan atau gabungan dari 2 mazhab atau lebih. Dan boleh tidaknya talfik tergantung pada motivasi dalam melakukan talfik tersebut. Motivasi ini diukur dengan kemaslahatan yang bersifat umum. Jika ternyata motivasinya adalah negatif, dengan arti mempermainkan agama atau mempermudah agama, maka hukumnya tidak boleh. Misalnya, seseorang menikah tanpa wali, saksi, dan tanpa menyebutkan mahar, padahal untuk memenuhi hal tersebut tidak susah, maka jelas bahwa orang tersebut menganggap remeh dan ringan ajaran agama dan mempermainkan hukum syara. Baiklah, cukup sekian dari presentasi kami pada materi mazhab dan talfik kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.